Tubuh manusia adalah teknologi paling canggih yang pernah diciptakan oleh Gusti Allah. Tanpa perlu kita perintah, jantung berdetak, paru-paru memompa oksigen, dan sel-sel membelah diri. Di balik kecanggihan ini, terdapat sebuah sistem otomatis yang bekerja dalam diam, yang dalam dunia medis dikenal sebagai sistem saraf otonom. Sistem inilah yang menjadi penentu kualitas hidup kita hari ini. Secara sederhana, sistem ini memiliki dua mode operasi utama. Mode pertama adalah mode pertahanan. Bayangkan ini sebagai pedal gas. Dalam bahasa ilmiah, ini disebut sistem saraf simpatik. Fungsinya sangat mulia, yaitu melindungi kita dari bahaya. Ketika nenek moyang kita berhadapan dengan binatang buas, sistem ini mengambil alih, memacu adrenalin, menajamkan fokus dan memobilisasi seluruh energi untuk satu tujuan, yaitu bertahan hidup. Namun, disinilah letak ironi kehidupan modern. Hari ini, kita jarang bertemu harimau di hutan, tetapi tubuh kita merespons tekanan hidup seolah-olah itu adalah ancaman kematian. Notifikasi handphone, target pekerjaan, hingga perdebatan di media sosial, semuanya diterjemahkan oleh otak sebagai bahaya. Akibatnya, pedal gas itu kita injak terus-menerus tanpa henti. Kita hidup dalam mode siaga perang sepanjang waktu. Apa akibatnya secara biologis? Ketika tubuh sibuk berperang, maka fungsi membangun akan dimatikan. Energi yang seharusnya digunakan untuk penyembuhan sel, perbaikan pencernaan, dan penguatan sistem imun, habis terkuras untuk melayani stres kita. Inilah mengapa dalam filosofi Jawa sering diingatkan untuk ojo ngoyo, jangan memaksakan diri melampaui batas kewajaran, karena ngoyo itu membakar habis energi vital kita. Lalu bagaimana solusinya? Sang pencipta telah melengkapi kita dengan mode kedua, yaitu pedal rem atau sistem saraf parasimpatik. Ini adalah mode di mana tubuh beristirahat, mencerna, dan memulihkan diri. Sains modern kini membuktikan apa yang telah diajarkan oleh para kiai dan leluhur kita selama berabad-abad. Bahwa kondisi tenang, tumak ninah, dan pasrah bukanlah sekadar konsep moral, melainkan sebuah kebutuhan biologis yang mutlak. Saat kita sholat dengan khusyuk, saat kita duduk diam tafakur, atau saat kita melakukan latihan napas yang dalam, kita sedang menginjak pedal rem ini. Di saat itulah hormon stres menurun. Di saat itulah tubuh mulai memperbaiki jaringan yang rusak. Jadi ketika Islam mengajarkan tawakal atau berserah diri setelah berikhtiar, itu sejatinya adalah mekanisme untuk mengaktifkan sistem penyembuhan alami tubuh. Kita diajarkan untuk melepaskan kemelekatan, agar batin menjadi ayam tentrem. Kesehatan sejati ternyata bukan hanya soal suplemen atau olahraga fisik semata. Kesehatan adalah kemampuan kita untuk berpindah gigi dengan luwes. Tahu kapan harus tancap gas untuk ikhtiar menjemput rezeki, dan tahu kapan harus mengerem untuk sumeleh meletakkan beban hati. Mari kita latih diri kita untuk tidak membiarkan hal-hal di luar diri mengendalikan pedal gas kita. Kembalilah ke dalam diri, atur napas, dan sadari bahwa di dalam ketenangan terdapat kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Urip iku urup, hidup itu menyala, tapi nyala api yang tenanglah yang memberikan kehangatan, bukan nyala api liar yang membakar hangus. Referensi ilmiah psikoneuroimunologi, psikoneuroimmunology, cabang ilmu kedokteran yang mempelajari interaksi antara proses psikologis, sistem saraf, dan sistem kekebalan tubuh. Riset dalam bidang ini secara konsisten menunjukkan bahwa aktivasi berkepanjangan dari HPA aksis, sumbu respons stres di otak, dapat menekan produksi limfosit dan natural killer cells yang berfungsi melawan virus dan sel kanker. Konsep allostatic load, istilah ilmiah untuk keausan pada tubuh yang terakumulasi akibat stres kronis. Ketika sistem saraf simpatik, pedal gas, aktif terus-menerus tanpa diimbangi parasimpatik, pedal rem, tubuh mengalami dysregulation yang memicu peradangan, inflamasi sistemik. Ini adalah dasar dari banyak penyakit degeneratif modern. Efek fisiologis dari ketenangan, relaxation response. Dr. Herbert Benson dari Harvard Medical School adalah salah satu pelopor yang meneliti bahwa praktik relaksasi seperti zikir, doa, atau meditasi memicu perubahan fisiologis nyata.
penurunan konsumsi oksigen, penurunan detak jantung, dan perubahan gelombang otak ke frekuensi alfa atau theta yang kondusif untuk penyembuhan.